Oke, selamat bergabung kembali untuk teman-teman semua di Leonard Anova Channel. Terima kasih untuk kesetiaannya menonton video-video yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai sumber belajar teman-teman sekalian. Hari ini saya akan bahas mengenai lanjutan video yang sebelumnya. Sebelumnya saya bahas mengenai pencarian referensi berkualitas. Hari ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara membuat kutipan untuk sebuah paper seperti paper-paper yang sering ditulis oleh penulis-penulis internasional. Jadi biasanya satu kalimat, katakanlah matematika sulit atau matematika difficult, kutipannya bisa banyak, bisa lebih dari 5, 10 dan seterusnya. Nah, itu yang digunakan atau strategi yang digunakan oleh penulis-penulis luar sana atau ya yang sudah pro untuk menghasilkan tulisan dengan referensi-referensi yang banyak, karena seringkali indikator selain kualitas tulisannya juga kutipan, ya. Kita langsung mulai saja ya. Oh ya, tapi sebelumnya lebih dulu jangan lupa untuk di subscribe, klik komen, klik like, komen dan klik atau aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru terkait channel ini. Oke, kita langsung mulai ya. Langkah awalnya adalah kita buka file Word aja dulu. Ini saya buat lebih singkat. File Word. Oke, ini file Word kita. Kita tuliskan, ya misalnya kita mau buat pendahuluan. Jadi di sebuah artikel, bagian penting sebuah artikel itu pendahuluan. Ada yang bilang etalasenya itu abstrak, tapi bagian yang menarik berikutnya adalah pendahuluan. Tanpa pendahuluan yang baik, orang nggak akan setuju bahwa kita perlu meneliti tentang itu. Jadi pendahuluan itu yang membawa pembaca setuju bahwa yang kita teliti itu memang penting dan mendesak untuk itu. Jadi biasanya saya suka menuliskan masalahnya lebih dulu. Jadi konteksnya itu masalah, lalu urgensinya, lalu apa penyebabnya, lalu kemudian penelitian terdahulu. Empat kata kunci inilah yang saya suka atau harus ada di paper yang kita tuliskan. Nah, misalnya kita mau bilang masalahnya adalah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa cenderung rendah. Silakan nanti dicari apa urgensinya. Apa itu urgensi? Jika masalah tersebut diabaikan, apa dampak? Jadi kita menjelaskan kalau masalah itu diabaikan, apa dampaknya di masa depan. Ya entah untuk siswa itu sendiri atau mungkin untuk lingkungannya atau negara Indonesia secara umum. Silakan di apa namanya dituliskan. Lalu penyebabnya, kira-kira kenapa kemampuan pemecahan masalah siswa itu cenderung rendah? Silakan tuliskan misalnya siswa menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit. Kalau kita punya judulnya, kan judulnya itu adalah metode pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Misalnya ini judulnya ya, lebih ke sini. Maka penyebabnya nanti walaupun kita uraikan banyak hal-hal lain di luar metode, tapi kita bisa bilang guru belum menggunakan berbagai variasi metode pembelajaran. Nah, misalnya di dalam metode tadi kita mau ambil metodenya adalah metode pembelajaran STAD misalnya. Nah, cari banyak-banyaknya artikel, cari sebanyak mungkin paper tentang metode pembelajaran yang akan diteliti. Ini
aja begini. Nah, kalau berikutnya lagi, penting di sini adalah parafrase. Itu parafrase. Parafrase adalah menuliskan ide atau inti dari sebuah kutipan dengan bahasa kita tanpa mengubah maknanya. Intinya kalimatnya diubah sehingga jangan sampai ada kata-kata yang sama dalam urutan yang jelas sama dengan paper terdahulu untuk menghindari dinilai. Oke. Nah, kita mulai saja ya. Misalnya kita mau cari ini. Ini saya nggak akan bikin jadi sebuah paragraf utuh, tapi intinya nanti teman-teman bisa atur supaya ada keterhubungan antara paragraf, antar kalimat dan seterusnya. Yang saya tawarkan, yang saya ajarkan adalah bagaimana cara menemukan kutipan yang cocok. Oke. Nah, makanya gimana kita buka di Google Scholar. Kita buka Google Scholar ya. Kita tutup. Kita buka Google Scholar. Tadi kata kuncinya adalah kemampuan pemecahan masalah matematika itu rendah. Cari sini aja. Tulis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa rendah. Persis kita mau dapat informasi mengenai ini di paper mana saja. Kita tetap pakai bahasa Indonesia ya, jadi ketemunya Indonesia ya. Nah, kita cek aja di sini. Ada orang-orang yang mau download terusnya. Di video sebelumnya kita kan belajar kan download. Tapi cara lebih mudah buat saya yaitu baca ini aja, karena ini adalah rangkumannya atau kata-kata kuncinya ada di sini sebagian dan akan dimunculkan oleh Google Scholar sesuai dengan keyword kita. Nah, cari di sini yang ngomong atau tertulis kemampuan pemecahan masalah rendah. Kita cari ya satu ya. Nah, ini ada ngomong nih, kemampuan pemecahan masalahnya masih rendah. Mau diambil, ambil. Ya, cara ngambilnya gimana? Nggak perlu download dulu, langsung aja. Kalau mau download silakan. Ya, tadi saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Tinggal klik ini, download. Silakan download. Tapi kalaupun nggak mau download, langsung ketik, klik ini. Ya, nih ada petik 2 di sini, klik aja. Klik. Nah, tinggal cari bagaimana cara kita mengutip. Biasanya umumnya pakai APA. Klik APA, copy, Ctrl C silahkan, pindahkan ke Word, bikin paragraf baru atau bikin judul baru namanya daftar pustaka duluan. Enter, kita pastekan di sini. Jika salah cara penulisannya atau tidak sesuai dengan template yang diminta oleh jurnalnya, sesuaikan. Oke. Nah, ini sudah sesuai menurut saya, tinggal ini kita jadikan huruf lowercase semuanya. Jadi hanya huruf pertama yang kapital, lainnya lowercase kecuali nama kota dan nama orang. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Awal adalah pustaka dulu. Berikutnya kita isi di papernya atau di teksnya. Aryawan dan Nufus 2017 di sini itu saja. Manual ya, ini saya nggak pakai Mendeley soalnya. Aryawan dan Nufus. Manual ini 2017. Tutup kurung. Wah, saya mau tambahkan lagi kutipannya. Boleh nggak? Oh, boleh. Buka lagi. Oh, sorry. Ini nggak kelihatan ya tadi ya. Nggak kelihatan ya oh, lupa saya. Saya munculkan lagi. Nah, ya. Maaf, tadi saya lupa memindahkan ke Word lagi. Oke. Saya ulang. Jadi kita pastekan di sini. Jadi, saya ulang daftar pustaka, pastekan di sini. Tadi kita sudah kopikan. Oke. Lalu tadi saya edit di sini. Hanya huruf pertama yang kapital, lainnya lowercase. Oke. Lalu ini namanya hanya nama belakang yang kita ambil, Aryawan dan Nufus, pindahkan ke Aryawan dan Nufus manual. Kita mau tambahkan lagi silahkan. Kita buka lagi Chrome. Kita ambil lagi Chrome-nya.
Oke, sekali lagi. Adakah yang ngomong seperti itu lagi? Nah, ini dia lagi. Dikarenakan kemampuan pemecahan masalah masih rendah. Ambil lagi aja dengan cara yang sama. Klik ini, lalu ambil yang APA. Ctrl C, copy, lalu pindah ke Word. Pindah ke Word, kita ke Word. Langkah awalnya adalah kita klik enter dulu, ambil di baris berikutnya. Lalu kita klik Akbar, Hamid, Bernard, dan Sugandi. Ada 4. Ada yang bilang 4, ambil semuanya, tulis di Akbar, Hamid, Bernard, dan Sugandi 18. Ada juga yang minta Akbar et al 18. Nah, saya penganut yang simple aja. Kita tulisnya titik koma Akbar et al 2008. Mau tambah lagi yang lain silahkan, cari dengan cara yang sama. Itu ya. Lagi misalnya kita mau coba yang ini, siswa menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit. Lagi buka Chrome-nya. Ganti matematika dianggap pelajaran yang sulit. Kita cari. Nah, masih dianggap sulit, tapi ini proceeding, sebaiknya jangan. Cari yang jurnal aja. Nah, ini misalnya nih, matematika sulit. Lagi sama. Ketik tadi ini, lalu Ctrl C, lalu kita pindah ke Word lagi. Pertama, ntar pustakanya dulu. Oke, rapikan jika memang perlu dirapikan. Kalau tidak, langsung saja takdir 2017. Takdir 2017. Nah, penentar dahulu juga sama. Cukup bilang begini saudara di sini. Cukup banyak penelitian mengenai metode pembelajaran STAD. Cukup banyak itu artinya kita mau kasih tahu ke halayak bahwa sudah ada penelitian terkait STAD. Kutipannya masukkan di sini semua. Ya, masukkan semua di sini. Kita kembali ke Google Scholar tadi. Misalnya kita bilang metode pembelajaran STAD. Nah, ini ada prestasi belajar, nggak jelas nih, tapi kayaknya kimia ya. Lalu ada lagi yang IPS, ada lagi yang ditinjau dari keingintahuan, ada lagi yang terhadap hasil belajar, macam-macam. Ini boleh diambil semuanya, ya, ambil semuanya, ambilnya copy semuanya aja, chat dan seterusnya. Ada 20, tulis 20 di sini. Jadi teman-teman bisa ambil 20-20-nya di sini. Jadi silakan. Misalnya Leonard 2018, Joni 2019, dan seterusnya. Sebanyak-banyaknya. Artinya kita mau kasih tahu ke orang-orang kita sudah pernah baca mengenai STAD dan diterapkan cukup banyak dalam penelitian. Nah, baru kita spesifikasi. Akan tetapi, nah, dari penelitian tersebut mayoritas masih terkait dengan hasil belajar. Terus lagi sumbernya misalnya Leonard 18, lalu Joni 2019, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk ngasih tahu bahwa sudah ada terdahulu, tapi banyak terkait hasil belajar saja. Belum ada atau masih sedikit, kalau memang ada ya, masih sedikit yang membahas mengenai pengaruh penerapan STAD terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, inilah baruan. Jadi kita ambil banyak-banyaknya di sini. Kalau kita analisis di sini,
Jadi ada yang ke hasil belajar misalnya, ada yang ke pemahaman konsep, ada yang kemana. Lalu kita bilang belum banyak nih yang bahas masalah matematika. Atau mungkin ada juga yang udah bahas, kita bisa bilang lagi, sudah ada juga yang membahas ke kemampuan semacam matematika. Akan tetapi rata-rata hanya untuk level SMA dan SMP. Belum ada yang membahas untuk anak SD. Silakan, itu artinya kita membuat kebaruan. Jadi kalau saya pernah dengar video dari Romi Satrio Wahono, dia bilang penelitian kita tuh harus ada value added. Ibarat sebuah kolam, itu ilmu sebuah kolam, yang kita teliti harus menambah luas kolam. Entah menambah luasnya atau menambah dalamnya. Jadi jangan hanya sekedar yang ada di sana, kita tidak menambahkan sesuatu terhadap ilmu tadi, sama aja bohong. Ya, jadi nanti eh, cara mengutip kayak seperti itu ya, tinggal diketik lalu cari yang membahas hal yang sama. Dengan cara ini kita bisa menemukan posisi kita di bidang ilmu tersebut itu apa lebihnya, apa kebaruannya. Kita bisa mempertahankan apa yang kita tulis dengan baik. Oke, itu cara mengutip yang bisa saya berikan hari ini. Teman-teman yang merasa masih kurang jelas, silahkan bisa menulis di kolom komentar untuk bertanya. Saya akan jawab semampu saya. Lalu ini promosi, teman-teman yang ingin belajar lebih jauh bisa lihat slideshow yang ada di layar ya, dari layar sebelah kanan. Oke, sebelah kanan ada penggunaan Mendeley itu hari Kamis. Lalu ada lagi pelatihan untuk teman-teman pengelola jurnal Jumat tanggal 5 jam 10 pagi. Lalu ini gratis ya, 45 itu gratis. Lalu ada juga pelatihan berbayar, lumayan mahal karena kita akan belajar menjadi webinar profesional hari Sabtu jam 10 pagi. Lalu bagaimana menjadi pendidik guru dosen YouTuber hari Senin tanggal 8 jam 10 juga. Dan sambungannya nanti ada ini untuk tingkat lanjut sebagai YouTuber ya, pakai Camtasia untuk editing video tutorial dan membuat logo di CorelDRAW. Dan terakhir nih ada penulisan artikel ilmiah pada jurnal akreditasi nasional Erlangga penyelenggaranya. Silakan diakses, kita belajar bersama-sama untuk menulis artikel di jurnal nasional terakreditasi. Oke, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi silahkan klik like, lalu komen, klik subscribe, dan juga aktifkan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh channel ini. Terima kasih, selamat malam.